dan sifat-sifat ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat kemalaikatan itu adalah bagaimana kita ini patuh dan tunduk kepada perintah Allah tanpa reserve. Seperti halnya yang kita ketahui, malaikat itu mempunyai dua sifat paling tidak. Yang pertama, malaikat itu tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat tidak pernah membangkang, bahkan membantah kepada perintah Allah. Malaikat mungkar nakir misalnya, yang diperintahkan oleh Allah untuk menjaga kubur, tidak pernah sedikit pun dia mengeluh. Atau malaikat Ridwan yang diperintah oleh Allah untuk menjaga surga misalnya. Malaikat Malik yang diminta menjaga neraka tidak pernah mengeluh, bahkan tidak pernah minta. Misalnya malaikat Malik ingin pindah sekali-sekali, ingin menjaga surga misalnya, tidak pernah. Malaikat selamanya tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita setelah bulan Ramadan ini diharapkan juga begitu. Bagaimana kita patuh dan tunduk kepada Allah tanpa reserve. Sebab pada diri manusia itu ada dua potensi sifat. Sifatul malaikat wa sifatul hayawan. Sifat-sifat kemalaikatan dan sifat-sifat kehewanan. Sifat-sifat kemalaikatan itu apabila akal pikirannya mampu mengendalikan hawa nafsunya. Tapi kalau dia yang muncul adalah sifat kehewanannya, adalah hawa nafsunya mengendalikan akal pikirannya. Maka manusia kalau sudah akal pikirannya dikendalikan oleh hawa nafsunya, kata Allah, manusia itu lebih hina daripada hewan. Tapi ketika manusia itu mampu mengendalikan hawa nafsunya dengan akal pikirannya, maka dia lebih mulia dari malaikat. Di dalam surat Al-A'raf ayat 179 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kata Allah, isi neraka jahanam itu katsiran, kebanyakan minal jinni wal ins, dari bangsa jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka diberi hati oleh Allah tapi tidak dipergunakan untuk berpikir tentang hal-hal yang baik, dan mereka diberi mata oleh Allah tapi tidak dipergunakan untuk melihat hal-hal yang baik, tapi justru dipergunakan untuk melihat hal yang maksiat. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka diberi telinga oleh Allah tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, justru dipergunakan untuk mendengarkan hal-hal yang maksiat. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti halnya hewan kata Allah. Balhum atau bahkan lebih hina daripada hewan. Ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah orang-orang yang lupa. Makanya saudara muslimin, Ramadan tujuannya adalah memanusiakan manusia agar punya sifat seperti malaikat. Yang kedua, sifat malaikat itu adalah istiqomah. Tidak pernah malaikat membantah ketika diminta oleh Allah untuk sujud. Sampai hari kiamat malaikat akan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat istiqomah ini adalah sifat yang sangat mulia dalam kehidupan manusia. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sampai
menyebut istiqomah itu 10 kali lebih, saking pentingnya istiqomah itu. Misalnya di dalam surat Hud ayat 112, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fastaqim kama umirta, dan tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu. Atau dalam surat Fussilat ayat 6, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya. Atau di dalam surat Al-Ahqaf ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah, yakni meneguhkan pendiriannya itu dalam tauhid dan tetap beramal soleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang istiqomah itu. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, ketika ditanya, wahai Sayyidina Ali, amalan apakah yang paling baik dan paling dicintai oleh Allah? Sayyidina Ali mengatakan, adalah amalan istiqomah. Makanya Imam Ghazali pernah mengatakan, al-istiqomatu khairum min alfi karom. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah atau 1000 kemuliaan.